Welcome to Iktus Digital Service. Pada minggu ini kita masih dalam tema besar kita yaitu friendship. Untuk tahu friendship itu seperti apa, bisa cek video-video kita sebelumnya ya. Sebelum mulai, aku juga mau kasih tahu nih kalau Iktus juga punya konten-konten menarik lainnya loh. Yang pertama, Iktus Daily Devotion atau IDD. Renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene S1 Prodi Teologi. Kemudian juga ada Iktus Webinar yang terbuka untuk umum dan gratis setiap bulannya. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di link description box atau di Instagram kita ya, @iktus.community. Happy Sunday everyone, selamat beribadah. Shalom teman-teman, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu dengan nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Selamat malam sobat-sobat Iktus dimanapun sobat-sobat berada. Hari ini kita mau membahas satu topik yang menarik, yaitu bersahabat dengan yang sesat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi ini,
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau berdiskusi, belajar bersama di hari Minggu yang baik ini. Kiranya lewat materi yang ada, kami sungguh-sungguh bisa membuka pikiran kami untuk bisa menghidupi spiritualitas Kristen kami dengan baik hari demi hari. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sobat-sobat semua, sebagaimana yang tadi saya sudah katakan, hari ini kita mau bahas satu topik, satu tema yang masih dalam satu payung tema persahabatan. Tapi kali ini objeknya adalah yang sesat. Jadi bersahabat dengan yang sesat. Teman-teman kalau melihat sejarah perjalanan kekristenan, kita mungkin agama yang paling sering bertarung melawan yang namanya kesesatan atau bahasa Inggrisnya itu heresy. Ya, heresy. Kata heresy sendiri sebenarnya netral ya teman-teman. Itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang memegang satu opini atau filosofi tertentu. Jadi artinya sebenarnya baik-baik saja ya. Kalau menurut arti itu kita semua pasti sesat karena kita semua ini memiliki yang namanya opini atau filosofi tertentu. Tapi seiring perjalanannya waktu akhirnya kata tersebut digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berbeda, khususnya berbeda doktrin ya dengan kekristenan. Akhirnya itu memiliki satu nuansa yang negatif sampai saat ini atau sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman melihat ya di Alkitab sendiri kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu bertarung dengan mereka atau dalam tanda kutip musuh-musuh doktrin Kristen, yaitu orang-orang yang mengajarkan doktrin-doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Ya, itu dilawan oleh rasul-rasul. Yang dalam hal ini Rasul Paulus contohnya dia melawan konsep-konsep yang mengajarkan bahwa kalau mau selamat harus sunat dulu seumpama. Itu dilawan. Karena menurut Rasul Paulus keselamatan itu anugerah dari Allah yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Demikian juga Rasul Yohanes ya. Kalau memang kita mengakui bahwa penulis surat 1 Yohanes itu adalah Rasul Yohanes, tapi setidaknya dalam surat tersebut kita melihat ada perlawanan juga. Perlawanan antara mereka yang meyakini bahwa Kristus itu benar-benar menjelma menjadi manusia, Yesus benar-benar menjadi manusia, menjadi daging. Itu yang dipegang oleh komunitas Yohanes. Itu kita penerima surat 1 Yohanes itu kita sebut komunitas Yohanes, Johannine Community. Mereka memegang satu pemahaman doktrin bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu benar-benar menjelma menjadi manusia. Benar-benar manusia. Tapi ada ajaran lain yang mungkin karena kurang begitu baik memahami Injil Yohanes, memahami bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh atau benar-benar menjelma menjadi manusia. Bagaimana mungkin Allah menjelma menjadi manusia? Itu sangat tidak mungkin, tidak logis menurut Gnostik, menurut filsafat Yunani pada waktu itu. Oleh sebab itu ada juga orang-orang Kristen yang tadinya merupakan orang-orang yang ada di dalam komunitas Yohanes ini memiliki pendapat yang berbeda. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus itu menjelma menjadi daging, menjelma menjadi manusia. Akibatnya orang-orang ini disebut atau diberi label menurut surat 1 Yohanes sebagai antikristus. Ya, antikristus. Jadi antikristus itu sebenarnya di Alkitab bukanlah satu konsep penyembah iblis, penyembah setan, bukan. Antikristus itu justru konsep awalnya adalah orang-orang Kristen, tapi memiliki pemahaman kristologi, pemahaman tentang Kristus yang berbeda dengan berita Injil. Ya. Menurut tradisi Rasul, Apostolic Tradition, Yesus itu sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia karena memang mereka melihat Yesus, makan bersama Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, bahkan bersentuhan dengan Yesus.
Jadi mereka mengakui benar bahwa Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu mereka sangat menolak orang-orang yang berkata lain, khususnya tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Bahkan diberi label anti-Kristus. Ya. Jadi kita lihat yang namanya perbedaan doktrin, perbedaan pandangan itu sudah ada dari dulu. Dan dari pengalaman Rasul Paulus yang dia lakukan adalah berapologet, yaitu membela secara pengetahuan, knowledge, secara intelektual. Dia membalasnya dengan argumentasi yang dia tulis dalam suratnya. Sedangkan di 1 Yohanes, apa yang terjadi? 1 Yohanes menunjukkan ada satu perbedaan lagi. Ada satu treatment yang berbeda yang dilakukan komunitas Yohanes yang kita sebut dengan excommunication. Pengucilan atau pemisahan. Jadi dibuat satu pagar yang membatasi pergaulan antara komunitas Yohanes dengan yang tadi antikristus itu, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai atau menjelma menjadi manusia. Dibuat satu treatment ya, memisahkan diri, excommunication. Jadi dilepas dari komunitas. Silahkan membuat komunitas baru. Maaf, kami tidak bisa menerima pandangan teman-teman, umpama begitu ya. Jadi ada excommunication. Nah, itu yang dilakukan oleh gereja atau komunitas Kristen pada gereja mula-mula. Dan yang namanya perbedaan doktrin ini benar-benar terus terjadi, teman-teman ya. Terus terjadi sehingga akhirnya menghasilkan satu kondisi di mana keadaan masyarakat itu jadi agak kacau, khususnya komunitas Kristen, karena dengan adanya pandangan-pandangan baru ini, masyarakat itu jadi terbelah. Komunitas Kristen itu jadi terbelah. Jadi beda-beda pandangannya. Khususnya yang berkaitan dengan Kristus ini sangat dijaga oleh gereja pada waktu itu. Tapi di grassroots, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka sudah memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan atau perbedaan-perbedaan doktrin yang ada soal Kristus ya. Itulah sebabnya gereja memutuskan untuk mengadakan konsili ya, lalu menetapkan satu doktrin. Supaya apa? Supaya masyarakat itu, komunitas Kristen itu, jemaat-jemaat itu tidak rancu pemahaman teologinya, tidak simpang siur pemahaman teologinya yang takutnya akan berdampak pada spiritualitas, cara mereka mengekspresikan kekristenan mereka. Oleh sebab itu dibuatlah konsili ya, dibuat satu kesepakatan oleh uskup-uskup yang ada, lalu mereka merumuskan doktrin yang menjadi kesepakatan bersama yang diadopsi sampai hari ini oleh gereja-gereja ya di seluruh dunia. Nah itu ya. Jadi untuk itulah diadakan konsili. Terlepas dari ada pengaruh-pengaruh politik atau apapun lainnya, tapi adalah sebuah realitas bahwa memang pada waktu itu isu doktrinal begitu mengkhawatirkan. Karena perbincangan doktrinal menjadi perbincangan grassroots, menjadi perbincangan rakyat biasa, jemaat biasa, yang kalau tidak diatasi, takutnya kekristenan semakin nggak kondusif keadaannya. Nah teman-teman, seperti itulah perjalanan kekristenan. Ya. Tapi gereja membuat satu keputusan yang lebih ekstrim lagi di abad pertengahan. Di abad pertengahan, ketika seseorang berbeda doktrin dengan gereja, lalu mengajarkan itu, menyebarkan itu, gereja, karena waktu itu gereja juga sangat terkait dengan negara, jadi politiknya juga ada, gereja sanggup melakukan yang namanya execution atau hukuman mati. Menurut saya hal itu sangat-sangat mengerikan ya, karena gereja mampu ya membunuh orang lain karena perbedaan doktrin. Dan hal itu benar-benar berlangsung cukup lama, dan lalu akhirnya seperti yang kita tahu bersama, lalu terjadilah reformasi. Itu pun gereja terpecah lagi ya.
ada yang memegang tradisi seperti rekan-rekan di Katolik, ada yang mau merubahnya dan tidak mengadopsinya kembali ke Alkitab ya. Nah, itu teman-teman reformasi atau teman-teman yang mengikuti konsep atau ajaran dari Luther, Calvin dan lain-lain, yaitu para reformator. Jadi gereja itu sudah dari awal juga sudah beda. Perbedaan itu benar-benar keniscayaan dalam sejarah gereja. Ya. Lalu akhirnya pada abad ke-20 muncullah gerakan ekumenikal yang akhirnya berjuang karena memang sudah tidak lagi bisa ditawar bahwa perbedaan doktrin, perbedaan tradisi itu sungguh-sungguh nyata di dalam kekristenan. Akhirnya dibuatlah gerakan ekumenikal itu, di mana akhirnya gereja sudah bisa setidaknya lebih positif dalam melihat perbedaan. Tidak heran yang namanya sinode dan denominasi gereja di dunia ini sangat banyak dengan perbedaan-perbedaannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi masalah teman-teman, bahkan di era sekarang pun kita masih bisa melihat bahwa pengaruh perbedaan doktrin ini, khususnya di sosial media, kita bisa melihat dengan jelas jika ada satu perbedaan itu kita sangat mudah menyesatkan orang, bahkan menghakimi orang, bahkan nyumpain orang masuk neraka pun bisa. Karena ya berbeda doktrin. Ya. Padahal ya tadi sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa perbedaan doktrin itu benar-benar suatu keniscayaan dan tidak pernah bisa ditawar, tidak bisa diobati, dari dulu juga sudah ada. Nah, ketika saya merefleksikan ini, saya ingin berbagi pada teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi perbedaan di dalam kekristenan, tubuh kekristenan itu sendiri? Yang kedua, apakah pantas kita melabel orang lain sesat karena perbedaan doktrin? Apa pantas kita berkata kita melabel orang seperti itu? Karena sesat itu sendiri bukanlah satu konotasi yang positif ya. Apakah kita mau disebut sesat? Rasanya tidak. Ya, itu akan menyakitkan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita merenung sejenak. Izinkan saya membuka perenungan saya untuk mencoba mengatasi masalah ini, masalah diksi sesat, melabel orang sesat karena perbedaan doktrin itu. Teman-teman, yang namanya sesat, ya, sesat di dalam berita Injil, itu biasanya dikategorikan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang terpisah dari Allah. Ya, orang-orang yang terpisah dari Allah. Biasanya digunakan bahasa lain yaitu hilang. Ya. Tapi kalau teman-teman baca Matius 18, itu ada satu kisah soal domba yang hilang atau domba yang sesat. Ya, domba. Ini metafora tentunya. Nah, sang gembala itu kalau ada domba yang sesat, ya, domba yang sesat yang hilang itu, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan 99 yang lain, lalu pergi mencari domba yang sesat atau hilang itu sampai ketemu, lalu pulang dengan sukacita. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara soal relasi dengan Allah, terserah teman-teman mau kaitkan ke keselamatan atau tidak. Saya hanya batasi di dalam relasi dengan Allah. Jadi Allah itu menghendaki semua orang terhubung dengannya, memiliki relasi dengannya. Dan oleh sebab itu, jika ada yang terhilang, Allah pasti berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu, yang sesat itu. Itu cara Allah menyingkapi dan meresponi manusia yang sesat. Manusia yang sesat. Jadi, respon Allah terhadap kesesatan adalah mengasihi. Mengasihi. Nah, kalau Allah seperti ini kepada manusia yang sesat, yang berdosa itu, yang terhilang dari Allah itu, mengapa kita harus berlaku negatif kepada saudara-saudara kita yang berbeda doktrin?
Kenapa? Berbeda pemahaman dengan kita sudah sebut sesat. Apakah ketika kita memberi label itu kita mengasihi dia? Menurut saya tidak. Kita tidak sedang mengasihi sesama kita, khususnya saudara kita, saudara-saudara Kristen, kalau kita melabel mereka dengan sesat. Sekalipun engkau punya alasan untuk berkata seperti itu. Ada argumentasinya, umpama memang penafsirannya kurang baik, kurang tepat umpama, menurut kita umpama. Karena kita belajar hermeneutik, belajar bahasa Yunani, kita bisa berkata, wah argumentasinya kurang baik nih. Tapi apakah menyatakan atau mengatakan orang lain sebagai orang yang sesat itu sudah cocok, pantas. Khususnya di era modern sekarang ini. Ya. Menurut saya itu tidak patut untuk kita lakukan. Ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman juga harus sadar satu hal. Kita sebagai manusia itu sudut pandangnya, perspektifnya, daya lihatnya itu sangat terbatas. Kita tuh hanya bisa lihat totum per partum. Melihat seluruh, tapi sebenarnya sebagian. Saya kasih contoh. Jika satu kecelakaan terjadi di satu persimpangan, ya, teman-teman, ini ada persimpangan, taruhlah itu tanda tambah, ya, tanda tambah. Kecelakaannya itu terjadi di titik tengah dari tanda tambah. Ini perempatan anggap. Lalu teman-teman ada di sini, di selatan. Teman-teman kan tidak bisa melihat seluruh kejadiannya. Teman-teman hanya bisa melihat dari perspektif sudut selatan. Apa yang teman-teman lihat dari selatan tentu beda dengan apa yang teman-teman lihat kalau teman-teman ada di utara, atau ada di timur, atau ada di barat. Itu perspektifnya kan beda. Teman-teman memang melihat keseluruhan, tapi keseluruhan hanya dari selatan, keseluruhan hanya dari utara, keseluruhan hanya dari barat atau dari timur. Keseluruhan tapi juga sebagian. Totum per partum. Keseluruhan tapi sebagian. Makanya teman-teman kalau punya rumah tingkat 2, ya, atau kalau teman-teman lagi ada di hotel, sedang main ke sebuah hotel, coba teman-teman lihat keluar, sudutnya sama. Anggaplah teman-teman lihat ke utara atau timur dari lantai 1, dengan teman-teman lihat ke timur dari lantai 20 umpama. Sama-sama melihat ke timur, tapi melihat dari jendela lantai 1 dengan jendela lantai 20 tentu berbeda. Padahal sama-sama lihat ke timur. Kenapa? Jendela kita itu kecil, terbatas. Bagaimana jika saudara-saudara Kristen kita yang lain berbeda doktrin sama kita itu melihat dari jendela yang beda aja, jendela yang lain, dan itu sah-sah saja dalam dunia tafsir. Makanya ada pendekatan postkolonial, pendekatan hermeneutik feminis, ada cross hermeneutik, bahkan cross tekstual, banyak. Dan itu sah-sah saja selama ada argumentasinya. Mengapa kita begitu sulit menerima perbedaan? Ya, lebih gampang menerima teman yang berbeda agama daripada saudara Kristen yang berbeda doktrin dengan kita. Itu lucu loh. Ya, lucu. Padahal apakah Allah akan seperti itu kepada saudara kita yang berbeda doktrin? Apakah Allah dari surga akan langsung berkata, sesat, masukkan ke neraka gitu? Apakah Allah akan seperti itu kepada saudara-saudara kita yang berbeda doktrin? Dan tahu dari mana doktrin kita sudah benar-benar benar? Tidak ada ruang untuk salah lagi. Hindarilah mindset absolutism seperti itu ya. Itu sudah kuno sekali. Itu sangat tidak pantas kita miliki, kita kenakan di zaman sekarang, di mana pergerakan teologi, doktrin, dan lain-lain itu bisa dinamis gitu loh, mengikuti perkembangan zaman. Tidak pantas kita berkata kita paling benar, doktrin kita paling benar, yang lain salah, apa yang kita pahami sudah paling tepat, beda dengan ini salah. Aduh, yang gitu-gitu itu ya, nggak perlu lagi saudaraku. Mengapa kita tidak menerima perbedaan? Ya, anggaplah teman kita yang berbeda doktrin itu melihat dari sudut yang lain, yang bisa saja
melengkapi dan menambah wawasan teologi atau iman kita loh sebenarnya. Cuman gara-gara udah waktu kita tahu berbeda kita udah langsung cut, langsung kita excommunicatio gitu, langsung kita asingkan, akhirnya kita tidak bisa berdiskusi. Ayo kita diskusi aja, kita mau tahu kenapa dia bisa berkata begitu, kenapa doktrinnya bisa begitu ya, dari mana dia bangun. Bukalah ruang untuk diskusi tanpa harus marah-marah, banting-banting meja ya. Diskusi aja. Kalau memang in the end, pada akhirnya setelah dia menjelaskan kita nggak setuju, ya udah, itu kan hak dia. Dia punya cara berpikir, dia punya konstruksi logikanya ya begitu. Nggak ada masalah. Apakah kita apakah dia jadi tidak pantas dikasihi karena berbeda pandangan atau doktrin dengan kita? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Allah mengasihi yang baik, yang jahat, yang benar dan tidak benar aja Allah kasihi. Apa urusannya? Kalau memang, ini logikanya aja udah cacat. Kalau memang Allah cuma mengasihi satu doktrin tertentu saja, doktrin yang mana? Doktrin Kristen yang mana? Katolik? Pentakosta? Evangelikal? Yang mana? Nah buktinya semua ada dan Kristen dengan baik-baik aja sekarang kan. Dikasih Allah semua toh, yang berbeda-beda ini toh. Jadi nggak ada alasan dong bagi kita untuk melabel orang sesat, lalu menghina, merendahkan dia, baik secara nyata, langsung verbal, ataupun lewat komen kita di media sosial. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman, mari bersahabat dengan yang sesat. Karena Allah juga mengasihi yang sesat. Maksud saya adalah, rekan-rekan yang berbeda doktrin, berbeda pemahaman dengan kita, ayo kita sahabati. Bahkan yang berbeda agama dengan kita pun kita sahabati. Tanpa perlu melabel mereka sesat. Mereka berbeda. But it's fine. Itu oke. Itu aman-aman saja. Itu baik-baik saja. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kata dasar negara kita, moto negara kita kan, Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, kenakan juga lah di kekristenan. Ya, masih menyembah Yesus Kristus kan sebagai Tuhan dan Raja. Ya gak usah pusing lah. Kalaupun beda ya udah. Ya, itu jalan dia, kita punya jalan sendiri. Kita harus tetap mengasihi kan. Jadi sahabat-sahabat Iktus yang kukasihi, ayo kita lebih friendly lah. Lebih bersahabat. Ketika kita menjadi orang Kristen yang hidup di dunia modern yang perbedaan itu benar-benar keniscayaan. Sesuatu yang mutlak ada, yang harusnya kita syukuri bersama. Karena kita bisa saling melengkapi, saling membangun, dan saling mengasihi. Oleh sebab itu, sobat-sobat Iktus yang terkasih, ayo kita bersahabat dengan yang sesat, alias yang berbeda dengan kita. Jadikan itu satu momen untuk kita diperkaya lewat perbedaan. Jangan buru-buru melabel orang. Tapi ayo kita diskusi dulu. Ayo kita diskusi dulu. Belajarlah dari sejarah kelam kekristenan, di mana kita bahkan bisa dulunya membunuh orang. Jangan mengulang itu. Jangan mengulang itu. Jangan sampai kita bunuh orang lewat statement kita, perkataan kita, komen kita di media sosial. Ya. Jadilah orang-orang Kristen yang friendly. Yakinilah apa yang kau yakini, tapi ingat, Allahnya orang-orang Kristen itu adalah kasih. Kalau sampai keyakinanmu membuatmu tidak mengasihi orang lain dengan baik, mungkin ada yang salah dengan keyakinan itu. Ada yang salah dengan doktrin itu. Beware. Berjaga-jagalah. Ingat baik, jika Allah saja mengasihi mereka yang sesat, ini bukan hanya perbedaan doktrin, tapi benar-benar terlepas dari Allah relasinya. Jika Allah saja seperti itu kepada mereka yang sesat, apa alasan kita untuk membenci mereka yang berbeda dengan kita? Apa alasan kita membenci mereka yang sesat itu? Tidak ada. Jadi mari mengasihi dengan baik. Bersahabatlah dengan yang sesat.
yang berbeda dengan kita. Happy Sunday semuanya. I hope you have a good day. Take care. Dan see you again ya pada kesempatan berikutnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa terus menjadi orang-orang yang bersahabat. Menjadi orang Kristen yang bersahabat di tengah dunia yang plural ini, yang jamak ini, yang di mana di dalamnya perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Kami mau menerima rekan-rekan kami yang berbeda, pandangannya, doktrinnya, teologinya dari kami, dan kami mau belajar membuka diskusi agar hidup kekristenan kami tidak dipenuhi oleh arogansi, dipenuhi oleh keyakinan dan kebenaran diri sendiri. Tapi kamu menjadi orang-orang Kristen yang bisa menjadi sahabat bagi sesama. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. This is us, ya. Kami benar-benar sangat kalian.